Putra celingak-celinguk lah itu kan cari sumber suara itu, Wak. Nah, barulah di detik itu dia sadar, napi yang ada di ruang tahanan ini kan semuanya laki-laki. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Selamat makan. Semoga kalian selalu sehat dan terlindung dari segala mara bahaya wak ya. Ya Allah, udah masuk malam Jumat lagi nih kita. Itu berarti aku akan menemani kalian dengan Itu berarti aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor part selanjutnya. Sama halnya dengan kasus kejahatan yang bisa terjadi di mana-mana wak. Teror mistis juga bisa terjadi dimanapun dan menimpa siapapun. Tempat-tempat yang identik dengan teror mistis ini kan biasanya nggak jauh-jauh dari kuburan angker, bekas rumah sakit, bangunan tua, dan juga tempat-tempat keramat lainnya ya kan. Tapi pernah nggak wak kalian ngebayangin kalau ternyata teror mistis ini juga bisa terjadi di dalam penjara? Nah inilah wak yang dialami sama Wawa kita pada saat beberapa tahun yang lalu dia ini sempat tersandung kasus yang membuat dia harus mendekam di penjara. Tapi bentar dulu nih, sebelum aku masuk ke ceritanya aku punya info nih buat kalian ya. Beberapa waktu terakhir nih wak ya, aku ngerasa ya Allah bibir aku tuh kering kali. Notice nggak kalian? Entah kenapa bisa jadi sekering ini nih ya. Apa mungkin gegara cuaca lagi panas-panasnya, atau mungkin juga bisa jadi gegara kurang minum ya kan. Tapi untungnya aku udah nggak perlu bingung lagi gimana caranya menghadapi bibir kering dan pecah-pecah wak. Karena sekarang aku sudah punya lip serum andalan, yaitu lip serum Skintific. Lip serum Skintific ini wak bukan hanya bisa melembabkan bibir aja, tapi juga sangat ampuh untuk menghaluskan dan juga mencerahkan bibir gelap. Karena di dalamnya terdapat kandungan peptide, vitamin C, 5X ceramide dan juga squalene loh. Jadi buat kalian yang punya keluhan bibir aku gelap, Nadia kering kerontang, Nadia pecah-pecah nih, lip serum Skintific cocok kali buat kalian wak. Hanya dengan pemakaian intensif selama 14 hari, bibir kalian yang awalnya gelap dan tuton itu wak bisa langsung berubah cerah dan juga sehat. Dan kerennya lagi wak, karena lip serum Skintific ini diformulasikan tanpa warna, produk ini aman digunakan setiap hari, kapan aja boleh, mau pagi, siang, sore, malam, atau bahkan nih waktu kalian lagi iseng tuh pakai aja bisa. Pokoknya bisa dipakai terus-terusan wak. Ini aku mau coba pakai dulu ya. Tuh udahnya ringan, dipam sekali, Masya Allah. Pakai. Nah karena aplikatornya ini terbuat dari bahan metal wak, jadi waktu dipakai itu ada sensasi lembut dan juga dingin. Coba kalian lihat nih wak, before afternya langsung kelihatan ya kan. Hanya dalam sekali usap bibir tuh langsung terasa lembab tanpa ada rasa lengket sama sekali. Finishnya juga cantik tuh loh wak, glossy, plumpy ya kan. Aku sangat merekomendasikan lip serum ini buat kalian wak. Nggak perlu ragu lagi karena lip serum Skintific ini dijamin aman, cocok untuk segala jenis bibir dan pastinya sudah BPOM. Harganya juga terjangkau wak. Cuma 100.000 aja kalian udah bisa mendapatkan lip serum Skintific dengan ukuran 6,5 mili ini. Jadi tunggu apa lagi, cek langsung keranjang shopping di bawah dan beli sekarang juga wak ya. Ayolah kita mulai merawat diri lagi wak dengan menggunakan lip serum Skintific. Nah sekarang aku makin semangat lagi nih ya kan buat menceritakan KHW ini ke kalian. Nah penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke wak, jadi kisah malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Putra dari Kepulauan Riau. Halo Bang Putra. Nah jadi wak ceritanya pada tahun 2022 lalu Putra ini pernah terjerat kasus kriminal bersama temannya namanya Budi. Putra memang gak cerita wak detail apa kasus yang ngejerat dia, tapi yang jelas kejadian ini membuat mereka berdua sampai harus ditangkap polisi dan dibawa ke Polres setempat. Nah selama proses hukum ini berjalan wak, Putra sama Budi kawannya ini ditahan di sebuah ruang tahanan yang di dalamnya terdapat 4 sel. Sel 1 sama sel 2 ada di sebelah kanan, nah terus sel 3 sama sel 4 ada di sebelah kiri. Nah di tengah-tengah tuh ada lorong. Di ruang tahanan ini ada 4 sekat lah gitu. Nah pada saat Putra dan Budi itu dibawa ke sana wak, ternyata ada memang tuh beberapa narapidana lain yang sudah lebih dulu mendekam di ruangan itu. Jadi urutannya kayak gini wak, di sel 1 diisi sama Putra sama Budi, sel 2 ditempati sama Pak Aldi, ini nih oknum polisi yang terjerat kasus katanya wak. Terus di sel 3 ditempati sama 3 narapidana, ada Pak Jono, Pak Arif sama Pak Udin. Sedangkan di sel 4 kosong. Jadi total ada 6 orang wak ya di sana, sel 4 kosong gitu ya. Nah karena nggak ada kegiatan
kegiatan yang bisa mereka lakukan di dalam sel tahanan, wah akhirnya Putra dan Budi ini pun menghabiskan waktunya di sana dengan mengobrol lah itu bersama para narapidana lain. Nah mereka saling kenalan gitu kan, saling bertukar cerita tentang kasus-kasus yang ngejerat mereka masing-masing. Terus lama kelamaan obrolan mereka ini mulailah mengarah ke hal-hal mistis. Nah sebagai narapidana senior wah yang udah lebih dulu mendekam di sana, Pak Aldi, Pak Udin, Pak Arif dan juga Pak Jono ini berempat ini mengaku kalau mereka ini sering melihat penampakan hantu di dalam sel penjara itu. Wah, mereka bilang kayak gini, Dek, di sini kalau malam suasana mencekam loh. Penghuni di sini juga jahil, suka nampakin diri, kata dia gitu. Putra nanya lah, si Wawa ini nanya kan, emang siapa Pak penghuninya? Kalian pernah ditampakin apa-apa aja? Katanya macam-macam deh. Tapi yang paling sering nampakin itulah pocong tuh. Biasanya nih pas tengah malam dia tuh suka berdiri tuh di sel nomor 4 yang kosong tuh. Badannya tinggi kali, hampir kali 3 meter. Mukanya hitam gosong macam habis terbakar, kata si salah satu bapak itu kan. Nah dengar cerita itu akun si Putra ini langsung noleh lah ke Budi kawannya ini. Dan FYI Wak, Budi ini memang orangnya tajam, dia bisa lah nengok hantu-hantu kayak gitu ya kan. Terus Putra nanya lah ke si Budi kan, emang iya Bud ada pocong di sini Put gitu kan. Si Budi ngangguk, iya Wak, tadi waktu pas pertama kali kita masuk sana aku udah nengok kok pocongnya, kata si Budi. Sebelah mana Wak? Iya betul di dalam sel nomor 4 tuh, kata Budi lagi. Nah cerita tentang pocong gosong itu bikin si Putra ini takut Wak. Akhirnya dia pun menghabiskan malam pertamanya di sel dengan perasaan yang was-was. Udah mulai takut aku tuh nah. Waktu itu Putra ini gak bisa tidur karena Budi ini tuh malah selalu membicarakan tentang keberadaan pocong itu ke si Putra Wak. Jadi setiap kali misalnya aku lagi beraktivitas di dalam tuh kadang dia, nanti tiba-tiba Budi ini ngomong, Put, pocongnya suka pindah-pindah ya Put. Tadi di lorong, terus dia pindah ke sel 4 tuh. Nah sekarang dia lagi dekat depan pintu lorong Wak. Katanya gitu, si Budi ngomong kayak gitu. Apa sih gue dibut? Ya udahlah kalau dia pindah-pindah biarin aja lah, ngapa pula kau ngomong sama aku? Dah aku mau tidur, kata si Putra kayak gitu kan. Malah makin takut aku digitukan. Nah melihat si Putra yang kesal Wak, Budi ini akhirnya diam. Dia udah gak cerita apa-apa lagi kan. Nah Putra pun langsung mengucapkan doa dan berusaha tidur tuh di malam itu. Dan untungnya malam itu berjalan aman-aman aja. Nah dia Putra ini cukup lega karena dia betulan gak dinampain pocong nih. Apalagi kan aku member baru ya kan, nanti dia mau kenalan pula sama aku. Bisa tidur lah intinya si Putra waktu malam itu. Tapi ketika Putra itu sudah mulai terlelap, malah di situ teror pertama terjadi Wak. Dan ternyata bukan si pocong itu pula yang ngantuin si Putra Wak, melainkan sosok lain yang gak pernah Putra duga sebelumnya. Jadi ini ketika Putra tertidur pulas di malam pertama itu Wak, tiba-tiba dia mimpinya dia ketemu sama seorang perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang, matanya sipit, terus kulitnya putih bersih gitu. Jadi penampilannya macam orang Chinese lah gitu Wak. Nah di dalam mimpinya itu si perempuan ini cuman diam sambil menatap lurus ke arahnya si Putra Wak. Nah awalnya Wak, lagi-lagi dalam mimpi itu ya, Putra tuh kayak pengen ngajak si cewek ini ngomong gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba mulut si Putra tuh terkunci gitu. Nggak bisa keluar suaranya tuh. Nah di saat yang sama juga Putra lihat ada darah Wak yang rembes mengelilingi pinggang si perempuan itu. Lalu pada saat si perempuan ini berjalan ngedekatin si Putra itu, Putra terkejut bukan main karena tiba-tiba Wak, tubuh perempuan ini terbelah potong jadi 2, pinggang ke atas sama pinggang ke bawah dar gitu. Dan potongan tubuh itu tergeletak aja di tanah blang gitu. Dan saking kagetnya bersama dengan itu Putra langsung terbangun tuh dari tidurnya Wak. Mimpi apa aku tuh? Astagfirullahaladzim, untunglah mimpi. Seram kali. Betulan nampak awalnya udah cuman dia tegak, abis itu ada darah ngerembes dekat pinggangnya kan, abis itu belah dia jatuh. Sepanjang hari itu, di hari kedua itu Putra betul-betul kepikiran dengan mimpinya yang barusan itu. Tapi dia milih buat nyimpan itu sendiri Wak, tanpa menceritakan ke Budi. Ini kalau aku ceritakan sama Budi nih ada lagi nih ceritanya, nanti apa-apa pasti diceritain lagi ke aku, makin takut aku nanti, kata si Putra kan. Akhirnya udah tuh dia diam aja kan Wak. Nah selang 3 hari setelah Putra memimpikan si perempuan itu, ada napi baru lagi Wak yang ditangkap polisi. Digiring juga nih masuk ke dalam ruang tahanan mereka, kan awalnya ber-6 jadi ber-7. Nah napi yang baru ini namanya Amin, dan dia ditempatkan di sel nomor 3 bersama-sama 3 bapak-bapak tadi, Pak Jono, Pak Arif sama Pak Udin. Nah tambah Amin, jadi sekarang ber-4 ya. Gak dimasukin ke sel 4 Wak, padahal sel 4 kosong tuh ya kan. Gak, dimasukin ke sel 3. Sel 4 tetap kosong. Lalu pada saat Amin ini dibawa masuk ke dalam sel, si Budi ini tiba-tiba nyikut lengannya si Putra. Dia bilang, Put, ada perempuan Put yang ngikutin anak tuh, kata gitu. Hah? Masa iya? Ini aku udah tahu nih, ini pasti perempuan tuh hantu, maksudnya si Budi kan. Kayak mana perempuan tuh? Perempuan tuh ngegelayut Wak di punggungnya, macam lagi digendong gitu. Mukanya nggak begitu kelihatan sih memang. Rambutnya panjang, badannya putih.
terus ada darah Wak dekat pinggangnya. Nah dengar ciri-ciri itu aku langsung teringat lah sama mimpi buruk aku 3 hari lalu Nadia. Sosok perempuan berwajah Chinese yang ada di dalam mimpi itu juga rambutnya panjang, pakai baju warna putih juga. Terus yang paling identik apa? Ada rembesan darah yang ngelilingi pinggang si perempuan itu. Nah Putra jadi curiga lah, jangan-jangan perempuan yang ada di mimpi aku kemarin tuh sama pula nih sama perempuan yang ditengok sama si Budi. Cuma itu tuh entahlah Nat, aku nggak mau mikir aneh-aneh tuh. Dan waktu itu Putra ini masih menganggap kalau mimpi buruknya kemarin ya udah cuman bunga tidur aja Wak, yang nggak perlu terlalu harus dipikirkan lebih jauh lah gitu. Kebetulan aja mungkin ya kan. Udah tuh, hari-hari pun berlalu, Putra lebih banyak juga menghabiskan waktunya di sel dengan balik lagi mengobrol bersama Budi dan beberapa napi-napi yang lain. Wah nggak ada lagi, aku mau ngapain lagi, dia nggak bisa nonton, nggak bisa main HP. Tapi sejauh ini semuanya masih aman Wak, Putra nggak ditampakin apa-apa nih sama penghuni yang ada di sana. Sampai pada suatu malam ketika si Putra ini lagi tidur Wak, gangguan yang meneror ya tiba-tiba muncul lagi. Jadi di malam itu nggak ada angin, nggak ada hujan nih Nadia ya. Tiba-tiba Putra ini terbangun Wak dari tidurnya. Waktu dia terbangun itu dia coba lagi dipejamkan matanya lagi kan. Aduh, terbangun pula aku tengah malam ya kan. Tutup mata aja lah aku. Mau balik tidur lagi nih. Tapi Nat, semakin aku berusaha mau tidur nih, yang ada mataku kok makin melek gitu, makin gak bisa tidur. Dan kalian tahu itu gegara apa? Gegara dia dengar ada suara perempuan yang lagi nangis. Ih, Nat, suara tangisannya lirih kali, macam menyayat hati kali. Itu suara siapa? Itu ada merinding aku. Itu suara siapa ya? Putra celingak-celinguk lah itu kan cari sumber suara itu Wak. Nah barulah di detik itu dia sadar, napi yang ada di ruang tahanan ini kan semua laki-laki. Dan meskipun aku nggak bisa nengok kondisi di luar ruang tahanan ini Nadia ya, aku tuh yakin kali kalau semua polisi yang lagi berjaga di Polres malam itu pasti semua laki-laki. Nah ini suara perempuan nangis ini dari mana nih? Sadar udah ada yang nggak beres di sini Wak, Putra pun berniat untuk membangunkan si Budi kawannya. Tapi waktu dia tengok Budi macam lagi tertidur pula, sekali Nadia nggak tega pula aku. Akhirnya meski ketakutan, Putra ini tetap berusaha mengabaikan suara tangisan itu yang makin aku abaikan makin jelas dia Nadia. Aku baca-baca doanya, tutup mata, akhirnya dia bisa tidur lagi Wak. Dah, terus keesokan harinya pada saat semua orang udah bangun nih, barulah Putra cerita Wak sama si Budi tentang kejadian tadi malam itu. Yang bagian ini dia cerita, Bud, tadi malam Bud, aku tiba-tiba ngedengar ada suara perempuan nangis Wak. Aku mau bangunin kau nggak tega, tidur kau pula sekali, kata si Putra kan. Nah, dengan ceritanya si Putra, tersenyum si Budi Wak. Kok dengar juga suara itu? Udahlah Put, abaikan aja lah Put. Kok dengar juga? Kata si Putra. Dengar juga aku. Pura-pura tidur aku tuhnya. Suara kayak gitu udah biasa Wak. Di sini kan memang banyak penghuninya. Ya wajar aja lah kalau mereka ini suka gangguin kita. Kata si Budi. Aku tuh soalnya nggak pernah nengok penampakan Wak. Aku kan nggak setajam kau matanya. Gimana Bud rasanya bisa nengok hantu-hantu tuh Bud? Kok nggak takut Bud? Kata si Putra nanya kayak gitu kan. Awalnya takut aku Wak. Tapi lama-kelamaan gara-gara ditengokin terus ya biasa lah jadinya. Ngapa penasaran kau? Kata si Budi kan. Jujur ya Bud. Gimana caranya biar aku bisa nengok mereka Bud? Katanya. Ini saking aku nggak tahu mau ngapain dalam sel itu Nadia, aku mau nengok hantu, kata si Putra kan. Nah waktu ditanya kayak gitu, Budi tuh sempat terdiam bentar Wak. Dari ekspresi wajahnya kelihatan kali kalau si Budi tuh macam ragu gitu mau jawab pertanyaan aku Nat. Terus Budi balik nanya lagi, kok serius mau nengok mereka tuh? Ini nggak boleh dipakai main-main loh Put. Kalau ternyata nanti waktu kau tengok kok nggak kuat kayak gimana? Kata, ya siapa juga yang mau main-main sekarang tuh? Aku betulan penasaran Bud, apa lagi mau aku buat di selnya? Aku pengen tahu aja, aku pengen lihat juga, kata si Putra. Yaudah, aku kasih tahu caranya ya. Kau dengar baik-baiknya. Nanti setiap kali selesai sholat asar Wak, kau harus baca ini, kata Budi. Budi tuh ada ngasih tahu sesuatu Wak. Ada bacalah ini nih. Pahami makna dari itu dengan baik. Terus kau lanjut berdoa minta sama Allah supaya kau dikasih kemudahan untuk bisa melihat hantu-hantu itu, kata si Budi. Udah lah, oke gitu aja caranya. Iya kayak gitu. Dah, pada hari itu juga Putra langsung melakukan semua instruksi dari si Budi kan. Putra meyakini bahwa memang adanya jin, setan itu ada nanti, dan itu juga merupakan bentuk dari kebesaran Allah. Putra pun akhirnya berdoa Wak, semoga dia diberi kesempatan untuk bisa melihat kebesaran Allah itu tadi. Dan ternyata betul. Selang beberapa hari setelah Putra melakukan instruksi dari si Budi itu tuh Wak ya, perlahan-lahan mata batin aku mulai terbuka Nadia. Dan si Putra ini makin peka lagi sama keberadaan mereka Wak. Jadi ini selanjutnya inilah penampakan pertama yang Putra lihat setelah dia melakukan instruksi dari si Budi itu Wak ya. Ini masuk. Jadi ceritanya pada suatu malam ketika Putra, Budi sama beberapa napi lain itu lagi asik-asik ngobrol juga seperti biasanya, tiba-tiba Putra nih ngerasa kok hawa nih tiba-tiba beda ya, jadi lebih mencekam. Terus tiba-tiba bulu kuduk aku merinding Nat, kata gitu kan. Terus Putra ini nggak sengaja noleh Wak ke arah lorong yang ada memang di depan selnya itu. Dan disitulah Putra makin merinding lagi karena betulan dia aku tengok ada sosok
nenek-nenek baju merah lagi berdiri, badannya terbungkuk. Aku nggak bisa nengok wajahnya dengan jelas Nadia, tapi dari penampilannya sekilas nenek itu terlihat macam keturunan Chinese. Wah, aku tengok nih, ini nggak betul nih. Nampak aku, betulan nampak. Jantung berdebar-debar, disenggol ya si Budi yang duduk sebelah dia, kan disenggol ya. Nah di situ Budi sadar kalau si putranya lagi ngasih kode. Budi nanya, ngapa Put? Tengok, kata gitu. Iya Wak, aku nengok Wak, betul itu berarti kan. Ada nenek-nenek gak lorong tuh kan, kata si Putra. Iya Wak, iya, aku udah nengok kok dari tadi. Baguslah aku udah tengok, kata si Budi. Atau sekarang kita kayak gimana? Ya udah biarin aja, gak usah gimana-gimana. Abaikan aja, nanti paling juga hilang sendiri, kata si Budi. Nah aku gegara baru nengok itu pertama kali itu yang ketakutan Nadia. Aku coba menenangkan diri setenang-tenang mungkin. Sebisa mungkin si Putra ini berusaha untuk tidak menoleh ke arah si sosok nenek itu lagi Wak. Tapi meskipun Putra ini sudah berusaha mengabaikan si nenek itu, dari sudut matanya Putra masih bisa melihat bahwa nenek itu lagi berjalan perlahan ke arah sel nomor 2 yang ditempati sama Pak Aldi. Oknum polisi yang terjerat kasus wah lagi ke sana. Nah, aku spontan dia nggak sengaja, spontan aja teriak aku, Pak Aldi itu ada nenek-nenek Pak depan sel Bapak, kata si Putra kayak gitu. Nah, dengar teriakan si Putra, narapidana lain yang lagi asik ngobrol ini langsung diam lah, semua orang dia teriak kok. Nah, Pak Aldi yang jawab, apa sih Kopot? Ada siapa-siapa depan sel kunia? Betulan Pak, aku nggak bohong Pak, ada nenek-nenek Pak depan sel kamu. Budi juga nengok, aku nengok juga kan Bud. Nah, dengar itu Pak Aldi diam bentar Wak. Lalu nggak lama kemudian dia bilang lagi, nenek-nenek ya dia, pakai baju merah bukan? Kata si Pak Aldi. Dengan kompak aku sama si Budi jawab, iya Pak, dia pakai baju merah Pak, badan yang ngebungkuk. Sekilas macam orang Chinese dia Pak. Oh dia. Aku sering kok memang dengar cerita tentang nenek baju merah tuh. Dia memang sering gangguin polisi yang lagi jaga malam. Kadang nih dia malah minta diboncengin loh, minta diantarin pulang. Nanti tengah jalan hilang dia. Itu kata Pak Aldi. Nah dengar cerita dari Pak Aldi, mereka semua langsung merinding lah di sana. Napi-napi nggak tahu apa, dia juga pada ketakutan nih Wak. Nah, terus Pak Aldi bilang lagi, udah nggak usah takut, nenek itu memang sering kok nampakin diri di sini. Aku juga pernah kok nengok dia, tapi sekarang aku lagi nggak lihat dia. Ntar juga dia pergi sendiri. Udah sekarang udah malam, tidurlah lagi mending sekarang. Dah tuh, nggak lama kemudian mereka, kenapa kok tiba-tiba nggak enak ya perasaan aku? Aku merinding. Udah, nah, nggak lama kemudian mereka pun segera langsung beranjak tidur lah. Mereka berharap semoga malam itu berjalan dengan aman aja ya kan. Tapi tanpa mereka ketahui justru di malam itulah Wak, teror puncaknya nih bakal terjadi nih. Nah jadi Wak, sekitar jam 3 pagi pada saat Putra dan juga napi yang lainnya ini masih tertidur pulas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan suara macam orang lagi tercekek dari dalam sel nomor 3, sel yang ditempati 4 orang tadi itu loh, bapak-bapak sama satu yang napi baru tuh. Terbangunlah mereka semua kan, langsung cari sumber suara, dan ternyata suara cekikan itu berasal dari Pak Jono. Pak Jono kenapa tuh? Bantuin Wak, bantuin tuh, kesurupan dia, jangan nggak, kata salah satu dari antara mereka. Nah pada saat itu memang Wak terlihat kedua matanya Pak Jono ini masih dalam keadaan terpejam, masih ketutup, tapi tubuhnya tersengal-sengal macam orang lagi sesak napas. Lu diguncang-guncang, Pak bangun Pak, istighfar bangun gitu kan. Gak lama kemudian Pak Jono pun terbangun lah itu. Ngos-ngosan dia, astagfirullahaladzim, aku mimpi buruk, aduh serem kali mimpi, astagfirullah. Kata, tenang dulu Pak, tenang, tarik nafas dulu. Mimpi apa Bapak? Pak Jono lalu terdiam bentar Wak sambil mengatur nafas tuh kan. Dan setelah keadaannya lebih tenang, Pak Jono pun mulai menceritakan isi mimpinya. Jadi ceritanya Wak, tadi itu Pak Jono ini bermimpi dirinya sedang berdiri di seberang jalan sambil memandang sebuah rumah. Nah ukuran rumah itu nggak terlalu besar memang. Material bangunannya didominasi oleh kayu yang dicat dengan warna coklat dan juga merah. Dari bentuknya Wak terlihat bahwa rumah itu memiliki gaya arsitektur khas Cina. Pak Jono nggak tahu rumah itu milik siapa, dia hanya memandang si rumah itu. Terus nggak lama kemudian Pak Jono nengok. Para penghuni rumah itu keluar Wak menuju halamannya. Dan barulah Pak Jono tahu kalau pemilik rumah itu adalah keluarga Chinese yang terdiri kurang lebih ada 5 orang. Ada ayah, ibu, anak perempuannya yang udah agak beranjak dewasa, ada anak laki-laki, dan juga ada seorang nenek yang sudah sangat tua. Nah keluarga itu waktu keluar itu nampaknya bahagia kali Wak. Mereka saling berbincang, bersanda gurau di halaman rumah itu. Terus gak lama kemudian Wak, kebahagiaan mereka ini musnah karena tiba-tiba datang macam segerombolan perampok gitulah ke rumah mereka ini. Nah para perampok itu datang bawa parang Wak. Beberapa dari mereka langsung membekap memulut keluarga Chinese tadi, dan sebagian dari yang lain berlari masuk ke dalam rumah untuk menjarah barang-barang berharga yang ada di dalam rumah mereka.
Nah, setelah menjarah habis harta milik keluarga itu, para rampok ini ternyata masih belum puas, Wak. Karena mereka takut aksi kejahatannya ini bakal ketahuan. Dengan gelap mata, mereka pun langsung dihabisilah keluarga itu satu persatu. Pakai parang tuh lah, neneknya pertama, ayahnya, ibunya, anak laki-laki dibunuh. Cuman tersisa satu orang aja yang masih hidup, Wak. Siapa? Anak perempuan mereka. Tapi di situ bukannya dibebaskan sama mereka, para perampok tadi malah menjadikan si perempuan ini sebagai pemuas nafsu mereka, Wak. Si perempuan tadi langsung diruda paksa gitu loh secara bergiliran. Astagfirullahaladzim. Nah, di sisi lain Pak Jono menyaksikan tuh, Wak, semua kejadian mengerikan itu dari jauh tuh lah, dari depan seberang jalan itu. Nah, refleks dalam mimpi tuh Pak Jono teriak, berhenti, jangan sakiti perempuan itu, berhenti, tolong ada rampok. Nah, ternyata ketika Pak Jono mengeluarkan suara macam orang kecekek tadi waktu ditengok sama Putra dan kawan-kawannya itu, sebenarnya di situ tuh di dalam mimpi Pak Jono ini lagi teriak-teriak minta tolong tuh lah. Tapi anehnya mau sekencang apapun Pak Jono itu berteriak, Wak, nggak ada seorang pun dari depan dia itu yang dengar suara teriakan tuh. Makin panik lah di situ Pak Jono. Berlari Pak Jono itu macam mau nyelamatin si perempuan itu. Tapi sayangnya semua sudah terlambat karena para perampok itu sudah terlebih dahulu menghabisi si perempuan itu menggunakan parang yang dia bawa, Wak. Jadi tubuhnya si perempuan itu ditebas di bagian pinggangnya, memang betul sampai terbelah dua, Wak. Saking kagetnya gegara pemandangan tuh brak gitu. Di situlah Pak Jono tuh baru tersentak bangun tuh. Jadi tersentak bangun tuh bukan gegara dibangunkan sama mereka ini, tersentak bangun waktu di bagian di belah, ya astagfirullahaladzim. Setelah Pak Jono menceritakan mimpinya tadi, Putra pun langsung terdiam dengan perasaan heran. Dia langsung ngebatin, ini kenapa mimpinya Pak Jono kok hampir mirip ya sama mimpi aku kemarin. Aku juga pernah ketemu sama perempuan, wajahnya Chinese, tubuhnya juga terbelah dua. Terus waktu si Amin Napi baru ini pertama kali datang, Budi juga nengok ada perempuan bergelayut, pinggangnya berdarah, ciri-cirinya sama juga kan. Terus kemarin aku juga nengok ada nenek-nenek macam Chinese juga berdiri dari dekat lorong ini nih. Terus dalam mimpi Pak Jono juga nengok ada nenek-nenek Chinese terbunuh juga ada di situ. Ini kenapa semua mimpi dan penampakan ini punya kemiripan ya? Apa jangan-jangan ini semua berkaitan? Dalam hati si Putra ngomong kayak gitu ya kan, Wak. Putra pun kemudian menyampaikan keresahan itu ke si Budi, Wak, dan juga ke teman-teman napi yang lainnya. Dan sama seperti Putra, mereka juga merasa bingung sekaligus heran, Wak. Ada kesamaan dari semua mimpi dan juga penampakan yang mereka alami kan. Dan tentunya ini pasti bukan kebetulan, Nadia. Hanya saja kami tuh nggak ada yang tahu apa penjelasannya. Nah, dah tuh. Beberapa hari kemudian Pak Kapolres datang, Nadia, berkunjung ke sel kami memang. Pak Kapolres macamnya kayak sosialisasi, nanya-nanya juga apa segala macam, ya, nanya kabar gitu. Pak Kapolres juga nanya, ada keluhan nggak yang kalian rasakan selama kalian ngedekam dalam sel ini? Nah, mereka bilang, Pak, sebenarnya itu nggak ada keluhan yang kayak gimana-gimana sih, Pak. Semua aman-aman aja, fasilitas juga baik-baik aja semuanya. Tapi Pak, beberapa hari terakhir ini kami ngalamin sesuatu yang aneh loh, Pak, yang horor. Apa anehnya, apa horornya, kata Pak Kapolres kan. Nah, adalah tuh di situ aku sama kawan-kawan yang lain, dia kami ceritakan itu semua tentang mimpi sama penampakan yang kami tengok di sana kan. Mereka bilang lagi, anehnya Pak ya, semua mimpi dan penampakan itu selalu berkaitan dengan keluarga Chinese, Pak. Tapi kami tuh nggak tahu apakah ini memang cuma kebetulan apa kayak gimana gitu kan. Dan setelah menyimak nih cerita dari Putra dan kawan-kawannya, Wak, Pak Kapolres pun macam ngangguk-ngangguk ya, seolah-olah dia macam udah tahu apa yang sebenarnya terjadi itu loh. Nah, Pak Kapolres bilang kayak gini, gini bapak-bapak, dari cerita yang pernah saya dengar nih ya, katanya pada zaman dulu di sekitar sini nih memang ada keluarga Chinese yang jadi korban rampok, harta mereka habis dan mereka juga semua terbunuh. Dan juga memang betul ada tubuh anak perempuan yang terbelah jadi dua. Ceritanya kurang lebih memang sama kayak apa yang kalian mimpikan tuh. Saya nggak tahu pasti di mana rumah keluarga mereka, dan saya sendiri juga sebenarnya nggak pernah ngalami kejadian-kejadian aneh selama saya ada di sini. Tapi memang ada beberapa rekan-rekan sesama polisi yang cerita sama saya kalau mereka diganggu sama sosok nenek-nenek juga. Terus ada juga yang cerita suka dengar suara cewek nangis malam-malam. Saya dapat laporan kayak gitu. Tapi udahlah, kalian nggak usah takut lah, tetap aja perbanyak ibadah, perbanyak doa, kata Pak Kapolres. Nah, apa yang diceritakan sama Pak Kapolres tadi, Wak, seolah-olah menjadi jawaban dari misteri yang menghantui mereka beberapa waktu belakangan ini ya kan. Dimana ternyata keluarga yang meneror mereka ini ternyata dulunya memang tinggal di kawasan yang sama dengan tempat didirikannya Polres itu. Jadi wajar aja Nadia kalau mereka ini atau hantu-hantu ini sering menampakkan dirinya di sana. Udah kan, karena merasa misterinya ini sudah terjawab, Putra sama teman-temannya pun udah nggak mau kepo lagi, Wak, untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Tapi plot twistnya, ada plot twistnya, Wak. Plot twistnya ceritanya ternyata nggak selesai di sini aja. Beberapa hari kemudian Putra
dan juga Budi dipindahkan Wak ke rutan untuk mengikuti sidang. Lalu selang beberapa bulan setelah mereka pindah ke rutan ini, Putra mendengarkan kabar bahwa bangunan Polres yang mereka tempati kemarin itu ternyata lagi dibongkar karena katanya mau dipindahkan, mau direnovasi lagi tuh. Nah, yang jelas dibongkar. Dan ketika pembongkaran itu dimulai, Wak, Putra mendengar kabar bahwa beberapa tukang menemukan ada sisa-sisa tulang belulang manusia yang terkubur di kawasan sekitar Polres. Aku nggak tahu Nadia itu tulangnya siapa, tapi mengingat serangkaian mimpi dan juga penampakan yang meneror kami kemarin, aku jadi curiga jangan-jangan tulang belulang itu berasal dari jasad keluarga itu lah, Wak, yang jadi korban rampok tuh. Ditambah lagi kemarin kan Pak Kapolres bilang juga kan kalau rumahnya mereka itu dulunya berada di lokasi yang tidak jauh dari Polres ya kan, Wak. Jadi bisa jadi si keluarga ini menampakkan diri dan mendatangi mereka di mimpi dengan tujuan untuk memberitahukan di mana keberadaan jasad mereka sebenarnya. Tapi Nat, itu cuman sebatas dugaan aku aja. Kebenaran ya udah cuman Allah aja yang tahu. Yang jelas kalau tulang belulang itu memang milik mereka. Setelah tulang itu ditemukan, kita doakan saja sama-sama semoga sekarang mereka sudah tenang dan tidak meneror siapapun lagi yang ada di dalam sel tahanan itu, Wak, ya. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor dialami Putra dan juga teman-temannya selama berada di sel tahanan penjara. Bagi para narapidana yang pernah dipenjara, Wak, menurut mereka nih penjara itu adalah sekolah kehidupan yang memberikan banyak sekali pelajaran tentunya. Tapi bagi Putra, ternyata penjara itu nggak cuma hanya mengajarkan aku untuk bertanggung jawab atas apa kesalahan yang sudah kulakukan, Nadia, melainkan juga menjadi tempat di mana aku mengalami juga kejadian horor untuk pertama kalinya. Tentu pengalaman ini juga menjadi cerita hidup yang tidak akan pernah Putra lupakan, Wah. Apalagi nih ya, sampai sekarang pun Putra juga masih penasaran kali tentang asal usul tulang belulang yang ditemukan terkubur di kawasan sekitar Polres itu. Wallahu alam bisawab, aku juga nggak tahu nih, tapi aku penasaran sampai sekarang, kata si Putra. Oke, Wah, jadi itu tadi cerita Putra. Terima kasih untuk ceritanya dan terima kasih untuk para kontributor atau yang sudah mengirimkan ceritanya ke kami. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirim kisah kalian ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan judul dan juga sertakan nama Instagram sama WhatsApp kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.